Number one. Nah, Di sini nggak ada lagunya ya. iya aku ambil laptop dulu. Ayo guys. Halo guys. Halo guys. Selamat bergabung. Siapa itu? Albi Putra. Iwan siapa tuh Iwan? Number one. Halo, ada Mbak Via, ada Mas Ikhwan, ada Andre Effendi. Halo Lia. Ya, jangan lupa tap layarnya ya guys. Yuk. Jangan lupa jengok. Ngeri banget coy. Halo Mas Itu Respati. Restati ya. Halo Restati. Halo. Ya. Ini. Ini Nah. belum ada yang mau nanya ya. Ini belum ada yang ngikutnya. Belum. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di live BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Kami akan menemani live sampai jam 4:30 sore. 5 sore. Jadi kita akan bincang-bincang seputar JKN. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh banget tanya-tanya. Ini perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, ini hari ini ada yang berbeda, yang tidak pernah muncul ini. Iya. Siapa namanya Mas? Ya, saya Ikhtiar, petugas telecollecting dari KC Kebumen. Iya, kalau telekolektor itu ngapain? Tugasnya? Kalau telecollecting itu untuk mengingatkan peserta PBPU yang menunggak untuk membayar iuran secara tepat waktu. Wih, jadi kalau yang suka apa WA peserta tuh masih Iya, betul. Jadi di sini juga ada 3 petugas ya telecollecting. Dan ini ada Mbak Wari, kemudian Tias sama saya sendiri. Oke, kalau saya Ikhwan, saya dari frontliner BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Jadi kalau teman-teman datang ke kantor pasti bertemu sama saya. Iya. Kalau nggak lagi dinas keluar. Oke, boleh aja nih langsung ditanya-tanya aja. Tanya-tanya yuk. Tanya-tanya di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, unek-uneknya boleh disampaikan. Iya. Oh iya, baik. Itu ada pertanyaan Mas Ikhtiar, coba dibaca Mas Ikhtiar. Kamu nggak bilang apa ya? Ini. Oh, ada ya. Enggak. Ya, dari siapa ini? Iku. Kak, maaf saya mau nanya adikku satu kakak denganku. Tapi BPJS adikku itu PBI jaminan jadi nggak masuk di aplikasi. Itu gimana Mas Ikhwan? Oke, jadi dari Kak itu ya ini ya bacanya ya. Kak maaf saya mau nanya adikku satu kakak denganku tapi BPJS adikku itu PBI jaminan jadi nggak masuk di aplikasi. Oke. Sebenarnya kalau untuk aplikasi mobile JKN itu yang masuk dalam aplikasi itu yang satu kepesertaan ya Mas Ikhtiar ya. Iya. Jadi kalau misalkan isinya PBI JK nanti satu kepesertaan dengan PBI JK yang lainnya. Atau kalau misalkan memang Beda segmen. beda segmen itu sendiri-sendiri. Tapi kalau sama-sama PBJK cuman nggak jadi satu kepesertaan nanti mungkin boleh dibantu bisa datang ke kantor terdekat bisa dijadikan satu. Iya. Ada lagi nih dari Kak Cagia. Kak saya pindah Vaskes aktif 1 Februari 2026 sekarang masih bisa berobat ke Vaskes pertama. Untuk perubahan Vaskes kan memang berlakunya per tanggal 1 di bulan berikutnya. Jadi misalkan mau digunakan di Vaskes yang sebelumnya itu masih tetap bisa sambil nunggu tanggal 1 bulan Februari ya Mas Ikhtiar ya. Iya betul. Jadi untuk Vaskes yang baru akan berlaku di bulan berikutnya di tanggal 1. Oke. Lanjut Ikhtiar. Lanjut. Lanjut. Dari Kak Dita Aliana, BPJS non bayar dinonaktifkan, tapi yang satu kakak lainnya nggak dinonaktifkan itu bagaimana? Gimana Mas Ikhtiar? BPJS non bayar dinonaktifkan. Berarti yang KIS pemerintah ya, tapi yang satu PBI. kakak lainnya itu nggak dinonaktifkan. Itu bagaimana? Jadi kalau memang peserta PBI itu kan ada kuota dan anggarannya. Jadi kalau memang sudah tidak lagi masuk ke kriteria PBI, maka nanti silahkan
peserta tersebut mendaftar ke peserta mandiri ya untuk mengaktifkan kembali kartunya seperti itu. Jadi Tetapi diaktifkan. ketika peserta tersebut ingin mengaktifkan kembali yang peserta PBI, itu silakan ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pengajuan menjadi peserta penerima bantuan iuran seperti itu. Betul. Tapi sifatnya pengusulan ya Mas Tiar Iya, ya. jadi belum tentu langsung disetujui. Jadi di situ ada proses verifikasi dari pihak dinas sosial ataupun Kementerian Sosial seperti itu. Apakah memang peserta tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah seperti itu. Mantap. Kenapa sih? Gak nyambung dengerin. Apa? Ya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Iya. Waduh, lumayan banyak nih yang bertanya-tanya Iya, nih. udah 574 ini. Oke. Wis, keren. Dari Mama Mirzara. Punyaku anak yang kedua dicek juga nggak masuk padahal pas lahiran dibikinin di RS. Kalau untuk pengajuan yang dari RS itu biasanya kan memang ada case yang terkendala. Jadi misalkan orang tuanya mungkin statusnya belum sesuai ataupun seperti apa. Biasanya kalau memang itu belum berhasil, berarti untuk pendaftaran dari RS-nya akan diarahkan ke kantor. Jadi coba dicek lagi aja di puskesmasnya bisa atau datang ke kantor juga bisa by NIK. Biasanya kalau misalkan didaftarkan dari rumah sakit itu akan langsung ikut ke ibunya. Cuman ada case juga nanti bisa didaftarkan sendiri, jadi nggak ikut ke orang tuanya. Iya. Begitu ya Mama Mirzara. Kemudian dari akun Dergi29, Kak, kalau pindah vaskes pertama itu bisa langsung dipakai atau ada jeda? Jadi kalau ingin pindah vaskes yang baru itu akan berlaku di bulan berikutnya ya, di tanggal 1. Jadi kalau semisal melakukan pemindahan vaskes pertama di tanggal ini, maka akan berubah di vaskes yang baru itu di tanggal 1 bulan berikutnya seperti itu. Bentar ya. Yaudah, nggak apa-apa. Lanjut kamu yang urut ya. Dari Kak Tes nih, saya ASN tapi ortu belum punya BPJS. Kalau ortu akan daftar BPJS Mandiri, apakah bisa milih di kelas 3? Bisa, Kak Tes. Jadi untuk kepesertaan yang kelasnya harus sama itu untuk peserta yang mandiri. Misalkan yang lainnya dari PPU, baik swasta maupun ASN itu kan biasanya kelas 2 atau kelas 1. Untuk yang jadi mandiri, di anggota keluarganya tetap bisa di kelas 3. Gitu ya. Lanjut dari Kak Aminahku. Kakak, kenapa ya JKN aku gak bisa dibuka padahal sandi sama NIK-nya udah benar. Gimana kira-kira solusinya Apa tadi? JKN-nya gak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka padahal sandi sama NIK-nya itu udah betul. Ya, jadi nanti bisa dipastikan kembali ya untuk nomor NIK dan sandinya yang telah dimasukkan itu benar. Kalau memang nanti lupa kata sandi, silahkan klik lupa password di mobil JKN seperti itu. Nanti registrasi ulang seperti itu. Ya, kalau lupa kata sandi nanti bisa verifikasinya pakai nomor handphone ataupun email ya. Iya. Kalau misalkan nomor handphone ataupun emailnya belum diisi atau belum sesuai, nanti bisa dibantu lewat WhatsApp Pandawa di sini. WhatsApp Pandawa nanti untuk penyesuaian nomor handphone dan juga emailnya. Begitu ya Kak Aminahku ya. Lanjut ada Lehapo. Kalau BPJS PBI atau kalau BPJS PBI atau non aktif nggak bisa dipakai itu kenapa ya Kak ya? Kenapa masih tiar kalau PBI tiba-tiba non aktif? Kemungkinan itu sudah tidak masuk kriteria dalam penjaminan peserta penerima bantuan iuran, karena memang untuk peserta penerima bantuan iuran itu ada kuota, anggaran, dan juga kriteria tertentu seperti kondisi ekonomi yang sudah tidak lagi mampu untuk membayar iuran di setiap bulannya. Kemungkinan itu keluarganya sudah dinyatakan mampu ya, jadi bisa dinonaktifkan seperti itu. Ya, biasanya ada kenaikan desil ya Mas Tiar ya. Atau bisa beralih ke segmen PPU. Bisa perusahaan jadi di salah satu anggotanya seperti itu. Iya, jadi kalau salah satu anggota ada yang bekerja, nanti kan biasanya desilnya naik ya Mas Tiar ya, Iya. karena penghasilan juga naik. Jadi bisa jadi nanti keluar dari
kriteria untuk yang PBI-nya. Iya. Lalu ada dari Mas Yudi, Mas untuk penambahan pasangan tapi belum sah apa bisa? Penambahan pasangan belum sah. Kalau penambahan pasangan, kalau dari kami itu data acuannya adalah data dari Capil ya Mas ya. Jadi kalau untuk penambahan istri ataupun suami ataupun anggota keluarga, kami ngikutinnya ke Capilnya dari kartu keluarga. Seperti itu. Atau kalau misalkan memang belum jadi kakaknya, bisa juga dibantu untuk buku nikahnya atau nikahnya. Seperti itu Mas Yudi. Lanjut. Ya, jadi. Dari Elan Mufidah, Mas ini kayak BPJS Kesehatan. Mas ini kayak BPJS Kesehatan bukan? Ini BPJS Kesehatan. Iya, ini BPJS Kesehatan Kantor cabang Kebumen. Nih Kak, ada yang nanya dari Kak Mil Kak. Ini tempatnya yang di depan Priyo Mall bukan Kak? Iya, betul. Betul. Jadi untuk alamat dari kantor cabang Kebumen itu di Jalan HM Sarbini depan Trio Mall. Nomor Anda berapa? ini nomor berapa? 174. Ya, betul. Nih, dari Kak Askar Ramadhani. Mas kalau buat guru honorer apa bisa buat BPJS yang dari pemerintah? Dari pemerintah. Berarti mau coba pengusulan yang PPI. PPI. Bisa nggak Mas Tiar kira-kira? Ya, tidak bisa ya, karena itu kan guru honorer termasuk penerima pekerja. Jadi tergolong ke PPU. Jadi nanti akan dibayarkan oleh sekolahan ataupun tempat kerja ibu seperti itu. Iya. Jadi melalui mekanisme pemotongan gaji 5%, yang dimana 4% itu ditanggung oleh pemberi kerja, kemudian 1%-nya ditanggung oleh pekerja seperti itu. Itu. Lanjut lagi nih dari story WhatsAppku. Apa betul mulai sekarang BPJS di screening dulu buat periksa? Iya, betul. Iya, jadi memang wajib screening wajib. dulu ya. Minimal 1 kali ya setiap dalam tahunnya. Jadi untuk teman-teman yang mau periksa khususnya ke puskesmas maupun ke fasilitas pertama itu harus dipastikan sudah screening dulu. Screening. Cara screening gimana Mas Tiar? Itu bisa lewat aplikasi Mobil JKN ataupun Pandawa. Gampang banget tinggal ngisi formulirnya ya. Ini aplikasi, ini Aplikasinya Pandawa. Pandawa. Begitu. Lanjut lagi nih. Waduh, aku skip banyak banget Lanjut sih. lagi dari Suhendri, udah belum nih? Belum, ya? Belum ya. kayaknya. Kalau mau merubah dari bayi nyonya jadi nama bayi didiknya bagaimana ya Kak? Itu bisa lewat Pandawa untuk melakukan perubahan nama bayi yang memang masih belum diubah dengan syarat itu kakaknya sudah diperbaharui seperti itu. Ya begitu Kak Suhendri dari bisa diubah di Pandawa. Pandawa nomornya berapa Kak? 0811816516. Oke, lanjut yuk. Lanjut nih dari Kak Mafin nih. Kok pas mau bayar keluar tulisan belum waktunya membayar padahal 1 bulan kemarin belum bayar. Gimana tuh kira-kira Mas Tiar? Kalau mau bayar tapi tulisannya belum waktunya membayar atau sudah terbayar? Kalau kayak gitu biasanya nomor VA pembayarannya masih salah, jadi nanti dipastikan terlebih dahulu untuk nomor VA yang dimasukkan ke pembayaran itu telah benar ya, karena memang ada banyak kasus untuk seperti itu yang belum lunas atau sudah lunas itu kadang memang nomor VA-nya yang dimasukkan itu masih salah. Mungkin nanti bisa dipastikan kembali. Kalau di bank tertentu itu biasanya ada kode pembayaran 85 kali kemudian ditambah 11 digit terakhir nomor kartu BPJS Kesehatan seperti itu. Ya. Bisa juga biasanya udah dialihkan jadi yang KIS pemerintah ya Mas ya? Iya, bisa Jadi jadi. peserta mandiri tiap bulannya membayar tiba-tiba dialihkan jadi yang KIS pemerintah, Iya. maka otomatis nggak bisa membayar. Mungkin nanti mandiri bisa berhenti. dicek dulu. Betul, diceknya lewat mana Mas Tiar? Untuk cek kepesertaan bisa melalui aplikasi Mobil JKN ataupun Pandawa juga bisa. Yes, betul. Lanjut. Dari Kak Cimol nih, enak nih Cimol nih. Wah, Kak kalau lupa password apa aplikasi Mobile JKN gimana?
Lupa passwordnya nanti bisa di menu masuk, kata terus di paling bawah tuh ada lupa kata sandi. Itu nanti bisa dibantu verifikasi menggunakan nomor handphone ataupun pakai email. Iya. Kalau misalkan nomor handphone dan emailnya belum sesuai, bisa disesuaikan dulu lewat lewat WhatsApp Pandawa. Pandawa. Ini nomornya di atas. Hmm. Begitu. Lanjut kan? Baca nggak lanjut? Otomatis kok. Lanjut dari Kak Vienna 21 nih. Iya. Maaf kalau BPJS nunggak bisa dicicil nggak tunggakannya? Wah, Oh, iya. banget ada Mas Istiar nih. Jadi kalau bagi peserta PBPU ataupun peserta PBPU yang alih segmen itu juga bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan apabila memang peserta tersebut sudah tidak mampu untuk membayar iuran secara langsung. Jadi nanti peserta tersebut bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan atau bertahap sehingga pembayarannya juga lebih ringan ya. Untuk pembayaran mekanisme cicilan itu perlu melakukan registrasi terlebih dahulu secara online melalui aplikasi mobil JKN. Nanti apabila sudah login ke aplikasi tersebut, pilih saja menu fitur New Rehab atau cicilan. Nanti ikuti saja langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut seperti itu. Wah, ada ngasih. Untuk iya, Oh, masih jadi lanjut, untuk masih lanjut. jangka waktu pembayaran tunggakan itu bagi peserta PPPU yang menunggak adalah 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan tunggakannya. Kemudian untuk yang peserta alih segmen yang tadinya itu peserta PPPU yang masih menunggak dan beralih ke PPU ataupun PPI yang masih menunggak itu juga bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme cicilan. Untuk jangka waktu pembayarannya adalah 36 bulan. Ya, maksimal tenornya 36 Iya, bulan ya. maksimalnya. Gitu. Nanti untuk simulasinya bisa ada di aplikasinya Iya, kok, jadi jadi bisa lihat. otomatis langsung tersimulasikan pada aplikasi mobil CKN. Betul. Kita lanjut lagi dari Kak Nona Wibowo. Kak, BPJS Mandiri saya udah nonaktif karena premi. Apakah bisa pindah ke PBI dan urusannya bisa online? Untuk peserta yang non aktif karena premi itu tagihannya nggak bisa hilang ya Mas? Iya, jadi tidak bisa dihapuskan. Jadi memang harus dilunasi terlebih dahulu. Kalau memang nanti tagihannya sudah lunas, boleh saja diajukan ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pengajuan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Tetapi kan itu sifatnya masih dalam proses pengajuan, jadi belum tentu langsung disetujui. Jadi ada proses verifikasi dari pihak dinas sosial apakah memang peserta tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah. Apabila memang layak untuk mendapatkan bantuan iuran tersebut, maka nanti akan beralih menjadi peserta PBI seperti itu. Seperti itu, betul. Untuk selanjutnya nih dari Kak Septi Aryani. Untuk bayi baru lahir, kapan bisa diganti nama bayi tersebut? Persyaratannya apa saja? Tadi udah pernah dijelaskan ya Mas Itiar ya? Iya. Untuk perubahannya nanti bisa, terutama yang jelas harus sudah punya NIK dulu, udah masuk ke KK dulu, nanti bisa coba perubahannya lewat online, lewat WhatsApp Pandawa bisa, ataupun juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi Kalau berarti di cuma pakai aplikasi KK-nya. mobil JKN bisa nggak Mas? Aplikasi mobil JKN juga bisa di Bisa, menu ya. perubahan data peserta. Selanjutnya dari Kak Adi Salon. Mas, di JKN info peserta PBI Kesehatan, PBI Jaminan Kesehatan itu yang gratis kah? Betul. Iya, Untuk betul. PBI itu singkatannya apa Mas Itiar? Jadi PBI itu singkatannya dari peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi peserta PBI itu ada dua. Yang pertama PBI jaminan kesehatan atau peserta penerima bantuan iuran yang dari anggaran pemerintah pusat dan juga PBPU BPPemda. Itu PBI Pemda dulunya. Jadi anggarannya dari pemerintah daerah. Bedanya apa Mas Itiar kalau terkait penjaminan vaskesnya yang pusat sama yang daerah? Oh ya, kalau bedanya antara yang pusat dengan daerah, kalau yang pusat itu bisa berobat di vaskes manapun, artinya peserta tersebut itu bisa melakukan pendaftaran vaskes pertama tidak hanya di satu domisili saja gitu. Kalau PBPU BPPemda itu
tergantung dengan domisili peserta tersebut. Jadi kalau misalkan Jamkes sudah APBD-nya itu APBD Kebumen, berarti cuma jadi pakai di Kebumen yang istilah ya. Iya, betul. Begitu. Bisa digunakan di luar kota ketika dalam keadaan gawat darurat melalui UGD. Selanjutnya dari Kak Azra. Pak, maaf izin bertanya, untuk info magang apakah mahasiswa psikologi bisa magang di BPJS Kesehatan Kebumen? Bisa. Iya, muncul. Gimana? Untuk teman-teman yang mahasiswa ya, yang mau magang di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen bisa banget. Maksudnya nggak enak banget. Nah, Bisa banget. ya tinggal Iya. teman-teman melakukan pengajuan, berkirim surat melalui email ataupun dikirim langsung ke kantor cabang, kemudian akan kami proses apabila ada posisi atau apabila ada posisi untuk membutuhkan teman-teman magang, nanti akan dihubungi begitu. Jadi silahkan Iya. mengajukan saja. Ya. Atau bisa juga nunggu periode magang Kemnaker batch Kemnaker. 4 ya. Iya. Ini udah batch 3, nanti akan ada batch 4 dan tunggu informasi Selanjutnya, untuk posisinya. pantau saja untuk IG dari Kebumen Ceria. Kebumen Ceria. Ya, kalau yang magang Kemnaker dari Instagramnya Kemnaker itu atau di website-nya magang Websitenya. gitu. Lanjut deh. Begitu ya, sampai bertemu Kak Azra, semoga sukses selalu. Lanjutnya Oke. dari Kak Randilau. Dari Kak Usi dulu deh, boleh nggak? Boleh. Cuma singkat sih. Tahu gini sering ke BPJS Kebumen. Oh iya. Jangan sering-sering lah. Iya, lewat online aja. Lewat online gampang. aja. Lewat online. Dari Kak Randilau. Mas, bapakku meninggal, dulu BPJS-nya mandiri. Untuk menghentikan BPJS-nya, bapakku gimana caranya? Untuk penonaktifan nanti bisa melalui WhatsApp Pandawa. Nanti bisa WhatsApp aja ke nomor di atas 0818165165. Berkas yang diperlukan itu ada surat kematiannya, berkas kematian, pakai surat keterangan kematian minimal dari desa ataupun pakai akta kematian juga bisa. Iya. Atau kalau misalkan terkendala untuk pengurusan online-nya bisa juga datang ke kantor BPJS terdekat. Oke. Dari Yudis, cara cek nomor KPJ gimana? Itu mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan, mungkin nanti bisa Tetangga ya, diinformasikan ke BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, lanjut lagi dari Kak Zen Iko. Kalau mau pindah vaskes bisa online kah? Bisa nggak Mas Tiar? Pindah vaskes? Iya, jadi untuk pemindahan vaskes, perubahan data itu bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Pandawa ataupun Mobil JKN. Mobil JKN. Iya, lewat aplikasi Mobil JKN ataupun lewat WhatsApp Pandawa. Pandawa, Kalau lewat Mobil JKN dari menu perubahan data peserta. Dan untuk perubahan vaskes nanti berlakunya per kapan Mas Tiar? Itu di bulan berikutnya tanggal 1. Ya, jadi kalau pindah di bulan Januari, aktifnya bisa tanggal 1 bulan Februari. Dan untuk pindah vaskes di kabupaten yang sama, itu bisa paling cepat 3 bulan sekali 3 bulan. pindahnya ya. Selanjutnya dari baru sekali. Mas, kalau mau menghilangkan nama mantan suami di aplikasi Mobil JKN, wajib ke Kebumen. Untuk pemisahan berarti ya, kalau misalkan mau dihilangkan itu berarti dipisahkan dulu. Bisa nanti datang ke kantor BPJS terdekat supaya ini dialihkan kepesertaan sesuai dengan kakaknya ya. Yang penting sudah sesuai dulu dengan kakak yang terbarunya. Lanjut dari Kak Susi Gemoy. Maaf Kak, kalau pakai BPJS untuk melepas behel bisa nggak Kak? Untuk melepas behel sebenarnya untuk klaim BPJS kesehatan itu bisa banyak bisanya, cuman harus ada indikasi medisnya dulu. Jadi kalau misalkan untuk terkait behelnya nanti bisa datang ke vaskes giginya, baik ke dokter gigi ataupun lewat klinik ataupun puskesmas yang menangani poli giginya. Nanti minta cek dulu apakah memang ada indikasi perlu dicabut untuk atau dilepas behelnya atau seperti apa. Tapi kalau misalkan dari dokter tidak ada indikasi medisnya, maka tidak bisa, harus pakai Ya, umum. jadi harus berdasarkan indikasi medis dari dokter. Betul. Lanjut. Ini kamu cari pertanyaan nih. Dari Kak Destini. Kak, BPJS Mandiri bisa buat ke DSA, desa. DSA anak Kak. Desa apa tuh? Mungkin boleh DSA apa ya? ditulis lagi ya Kak di reply. Kemudian Biar Kak Iwan nggak bertanya-tanya nih. Iya nih, saya penasaran nanti sampai pulang nih. Lanjut. kemudian Mas Yuda. dari Randy 10, ada info pemutihan BPJS enggak Kak?
Ya, untuk sampai dengan saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah Kak terkait dengan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Mungkin nanti bisa dipantau saja melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan. Nanti kalau misal memang sudah ada kebijakan resmi pasti ada informasinya dan Ya, Betul. dipantau aja ya di Dipantau Instagram aja. BPJS Kesehatan RI dan juga BPJS Kebumen di Kebumen Ceria. Kebumen Ceria. Yes. Oke, selanjutnya dari Le Tati. Udah bener, udah belum nih? Belum. Mas, kalau kartu hilang gimana ya? Wah. Oh ya, terkait dengan kartu hilang. Jadi memang untuk saat ini BPJS Kesehatan itu sudah tidak lagi menyediakan kartu secara fisik. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin menggunakan layanan dari BPJS Kesehatan itu bisa mengakses melalui aplikasi mobil JKN karena memang untuk saat ini kartu BPJS Kesehatan sudah tidak disediakan lagi. Adanya kartu digital Betul. dan sekarang sudah terintegrasi dengan NIK. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengobatan untuk menggunakan layanan BPJS Kesehatan itu dengan menyerahkan KTP saja cukup. Kalau belum punya KTP gimana Mas Tiar untuk anak-anak? Kalau belum punya KTP nanti silahkan menggunakan NIK saja juga boleh. NIK di kartu keluarga bisa, Iya. atau kalau punya KIA ya yang warna Iya, pink, KIA. kartu identitas anak juga bisa digunakan. Yang penting ada NIK-nya aja. Lanjut nih. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Val. Emang screening itu satu-satu ya? Atau gimana kalau satu keluarga kakak? Iya, kalau screening satu-satu dong. satu Karena screening kan peserta. tujuannya untuk mengetahui riwayat kesehatan dari pesertanya Peserta. sendiri. Dan satu keluarga kan bisa beda-beda untuk riwayatnya. Jadi harus diisi sendiri-sendiri ya. Mumpung Iya. masih di awal tahun nih. Sebelum berobat dipastikan sudah screening dulu supaya mempersingkat waktu di vaskesnya nanti. Jadi tidak bisa diwakilkan. Betul. Lanjut dari Kak Almira Rahmah. Kak, JKN ku nggak aktif karena premi udah 2 bulan. Mau tak lunasin, kenapa bayarnya jadi nambah 1 bulan? Kenapa nih Mas Itiar? Ini dari keuangan nih Mas Itiar nih. Mungkin nanti bisa dicek dulu ya Kak, karena memang apabila sebelumnya itu menunggak 2 bulan, berarti untuk satu bulannya itu sudah tertagih di bulan ini. Seperti itu. Ya, bisa jadi udah masuk ke bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya. berjalannya. Bulan berjalan. Iya. Selanjutnya nih dari Atau juga karena masih sekarang ada, tanggal sorry. 20 ya, biasanya memang untuk tagihan yang bulan Februari itu kadang sudah terbuka. Tapi dicek dulu sih sebaiknya. Iya. Diceknya gimana Kak? Untuk cek tagihan itu bisa lewat aplikasi mobil JKN ataupun WA Pandawa. Kalau WA Pandawa itu bagian informasi, kalau aplikasi mobil JKN nanti silahkan cek di info iuran. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dari Kak Latifah Store 27. Kak, ibu sama bapak satu kakak dapat KIS PBI semua, tapi kok nggak bisa satu aplikasi mobile JKN? Bisa dijadikan satu nggak ya? Untuk menjadikan satu di aplikasi mobile JKN itu harus satu kepesertaan. Jadi kalau yang PBI ini nanti dipastikan PBI-nya sama antara PBI JK, PBI Jaminan Kesehatan atau PBPU Pemda ya. Iya, itu ada PBPU, BP dan Pemda. ya BP Pemda itu berarti yang dari APBD. Kalau misalkan sama-sama jadi ibunya yang PBI JK, bapaknya juga PBI JK, bisa jadi satu. Tapi kalau ternyata berbeda, berarti nggak bisa. betul harus sendiri-sendiri. Iya, sendiri. Lanjut lagi dari Kak Nidaumu. Kak, aku terdaftar BPJS Mandiri, tapi anakku belum punya. Apa bisa kena denda? Kalau denda sih enggak ya. Cuman kalau untuk pendaftaran peserta anak yang lahir setelah bulan Desember 2018 dan ketika lahir itu orang tuanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, maka nanti akan ada iuran yang timbul dari bulan kelahirannya. Iya. Jadi itu bukan denda, tapi itu memang iuran Iuran. yang berjalan dari bulan kelahirannya. Karena untuk pendaftaran anak itu ketika didaftarkan langsung aktif, jadi tanpa ada masa tunggu. Cuman konsekuensinya adalah membayar iuran dari bulan iuran dari bulan kelahiran. kelahiran. Maksimal 24 bulan Betul. ditambah 1 bulan berjalan. Lanjut lagi nih. Mau tanya-tanya JMO bisa nggak Mas? Mohon maaf untuk saat ini belum bisa karena memang
itu kan dua lembaga yang berbeda. Kami BPJS Kesehatan untuk melayani terkait dengan jaminan kesehatan. Kalau JMO mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Nanti silahkan tanyakan saja langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Selanjutnya. Wah, ini banyak yang berulang-ulang ya. Iya. Iya, banyak sekali. Kelas 3 pindah kelas 2 atau 1 bisa nggak sih ya? Jadi untuk pemindahan kelas itu bisa Kak. Untuk pemindahan kelas itu sendiri bisa lewat aplikasi mobil JKN ataupun Pandawa. Tetapi dengan syarat itu sudah berada di kelas sebelumnya minimal 1 tahun. Seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi mobil JKN ataupun Pandawa ya Pak. Jadi di situ kan banyak menu-menu kepesertaan. Jadi tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Seperti itu. Nggak perlu repot-repot keluar ya, iya. Iya betul. Lanjut nih. Dari Waduh, dari seret Ibu nih, Endang Afila. Ahandayani. Udah belum? Belum ya? Belum. Soalnya ini banyak juga Ya. Mas sebelumnya domisili Jakarta tapi udah pindah ke Bonorowo. Kalau mau buat BPJS gimana ya? Kalau sebelumnya dari domisili Jakarta, sekarang udah pindah ke Kebumen ya. Kalau untuk pendaftaran BPJS-nya, misalkan berkenan yang mandiri, nanti bisa dilaporkan langsung ke kantornya aja. Kantor BPJS Kesehatan di Kebumen itu depannya ada di lokasinya ada di depan Trio Mall. Iya. Ya, di Trio Mall, atau juga bisa melalui online lewat aplikasi mobil JKN dan juga WhatsApp Pandawa. Lebih gampang lewat online lah. Gitu. Atau kalau misalkan berkenan yang case pemerintah, nanti coba bisa pengusulan, tapi dipastikan untuk kakaknya udah bukan kakak Jakarta ya, udah kakak Kebumen. Karena untuk pengusulan yang case pemerintah harus sesuai antara domisili dan juga dinas terkaitnya. Tuh, apa aja yang perlu disiapin Kak kalau Berkas-berkasnya? daftar baru? Oke, untuk pendaftaran baru jadi yang mandiri, berkas yang diperlukan adalah identitas tentunya, KK ataupun KTP, nomor handphone, dan juga nomor rekening. Ya. Nah, terus kalau peserta mandiri itu ada berapa jenis atau berapa kelasnya sih Kak? Berapa kelas sih? Kalau peserta mandiri itu dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas 1 sebesar 150.000 per bulan per jiwanya. Kemudian kelas 2 adalah Rp100.000 per bulannya. Sedangkan di kelas 3 Rp35.000 per bulan. Oke. Seperti itu Ibu Endang. Seperti itu, semoga menjawab. Iya, semoga menjawab. Lanjut. Dari siapa nih? Oke nih dari Kak Latifah. Udah ya, Latifah Store. Udah kayaknya tadi. Udah. Udah berulang lagi. Mandiri ke PPI bisa nggak? Dari Kak Anissa _ Ani. Udah belum? Wah, mana sih? Aku kelewatan banyak ya. Coba aja disebutkan aja. Oke ya. Kak, kalau vaskes pertama sama tempat tinggal beda, apakah masih bisa di cover BPJS kalau periksa? Oh ya, untuk peserta yang fase pertamanya itu dan juga tempat tinggalnya berbeda, itu misalkan memang diperlukan untuk periksa, itu bisa digunakan sebagai peserta berkunjung. Jadi untuk peserta berkunjung itu nanti mendapatkan jatah pelayanan 3 kali kunjungan untuk 1 bulannya ya. Dan kalau misalkan perlu ada pengobatan jangka panjang, misalkan di luar domisili vaskesnya, maka alangkah baiknya dipindahkan dulu vaskesnya. Perubahan vaskes bisa melalui aplikasi mobil JKN, WhatsApp Pandawa, dan untuk perubahannya akan berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Begitu. Jadi disesuaikan ya untuk vaskes dan juga tempat tinggal sekarangnya. Oke, ini dari Kak Mutika selanjutnya. Kak, kalau dari awal pendaftaran belum bayar sama sekali, kartunya pun belum aktif, apakah ada dendanya? Ya, jadi kalau belum membayar tunggakan semenjak dari awal registrasi menjadi peserta BPJS Kesehatan, itu tentunya harus dibayarkan terlebih dahulu ya Pak. Jadi nanti kartunya akan kembali aktif. Tetapi ketika ingin menggunakan rawat inap
dalam 45 hari setelah pelunasan tunggakan tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dikalikan jumlah bulan tunggakan dikalikan biaya diagnosa awal. Tetapi ketika peserta tersebut tidak menjalani rawat inap dalam 45 hari setelah pelunasan tunggakan tersebut, maka tidak akan dikenakan denda. Artinya peserta tersebut masih bisa menggunakan layanan dari BPJS Kesehatan seperti pengobatan rawat jalan di FKTP tanpa dikenakan denda seperti itu. Jadi denda itu diperlakukan ketika peserta tersebut adanya keterlambatan dalam pembayaran dan menjalani rawat inap dalam 45 hari setelah pelunasan tunggakan tersebut. Oke. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan bagus nih dari Kak Mutaza. Kak, aku PNS, suami karyawan swasta. Kok bisa ya kami keduanya dipotong BPJS Kesehatan semua? Gimana Mas Iriar? Jadi dua-duanya dipotong dari gajinya masing-masing ya? Betul. Jadi tidak bisa digabungkan ke satu peserta karena kan sama-sama penerima PPU. Jadi untuk pekerja penerima upah yang menerima upah itu memang semuanya diwajibkan ada IWP, iuran wajib peserta. Itu sebenarnya besarannya dari 5%, yang mana 5% itu diantaranya ada 4% yang ditanggung oleh tempat kerja atau instansinya dan 1% dari pekerjanya sendiri. Jadi memang masing-masing punya IWP 1% sehingga walaupun masing-masing masuk ke tunjangan tapi tetap harus terpotong sendiri-sendiri. Begitu. Teman kalau misalkan nanti ternyata untuk suami dan istrinya ada perbedaan kelas, misalkan untuk ASN-nya di kelas 1 tapi yang swasta di kelas 2 atau sebaliknya, nanti bisa dijadikan satu kelasnya. Tapi kalau untuk iuran tetap harus dipotong sendiri-sendiri ya Kak Mutaza ya. Seperti itu. Ya, dari Uni_Uni. Kak, bayar JKN itu bayarnya per tanggal berapa sih? Ya, jadi untuk bayar JKN itu sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 10 di setiap bulannya supaya juga menghindari adanya keterlambatan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Begitu. Jadi lebih cepat lebih baik ya Mas Tiar ya. Kalau bisa awal bulan langsung awal dibayar. bulan langsung dibayar. Jangan mepet-mepet. Betul. Lanjut nih. Dari Kak Nis. Mas, aku ada BPJS dari kantor. Nah, aku mau daftarin ortuku BPJS Mandiri, tapi pas masukin kakak tulisannya sudah terpakai. Sudah terpakai apanya ya? Nomor handphonenya kah? Kalau misalkan nomor handphonenya sudah terpakai itu karena untuk nomor handphone, satu nomor handphone ataupun satu email itu hanya bisa digunakan dalam satu kepesertaan. Jadi kalau pendaftaran peserta mandiri menginputkan nomor handphone untuk orang tuanya pakai nomor handphonenya Kak Nisnya sendiri yang sudah terdaftar di tempat kerja, itu nggak bisa, harus pakai nomor handphone sendiri. Begitu ya Kak Nis ya. Atau kalau misalkan salah pengertian saya boleh dicoba tanyakan ulang lagi ya. Lanjut dari Kak Nana. Kak mau tanya, apakah pegawai P3K masuknya kelas 2 ya atau tergantung daerahnya? Kalau untuk P3K daerah itu masih di kelas 2 ya Ikhtiar ya? Iya. Kalau misalkan P3K-nya P3K provinsi ataupun pusat itu nanti sudah masuk ke kelas 1. Selanjutnya Masih slow ya? Masih gampang deh. siapa sih ngomong? Cie. Senang Ikhtiar. Minggu depan lagi nih. Nih dari KAF, BPJS ku dari Juli 2014 awal 2025 ganti jadi PBI. Besok-besok kalau PBI non aktif langsung ganti non PBI lagi apa gimana? Ya untuk yang PBI itu perlu dicek setiap bulannya ya lewat aplikasi mobile JKN, itu bisa dicek lewat info peserta. Kalau misalkan warnanya masih hijau itu berarti masih aktif. Kalau sudah merah itu berarti sudah tidak aktif dan harus didaftarkan ke yang mandiri. Atau kalau misalkan pesertanya mendaftarkannya terlambat, sudah lewat 1 bulan nonaktif baru daftar ke yang mandiri, nanti akan kena masa tunggu 14 hari untuk daftar yang mandirinya. Begitu ya. Jadi untuk peserta yang PBI buat semuanya mohon dicek setiap bulan di aplikasi mobile JKN, harus dicek setiap awal bulan itu masih aktif atau enggak, awal bulan dan akhir bulan. Minimal 1 bulan sekali. Karena kan kita nggak tahu kapan dinonaktifkan oleh dinas terkaitnya. Tuh, ini ada pertanyaan dari Kak Nurdi ya.
Mas Nur Hadi piket ora Mas? Wai. Piket nggak nih Mas? Mas Nur Hadi tadi lagi jaga pagi. Jadi kalau yang sore beliau sudah pulang. Besok lagi ketemu ya Bu Nurdiah, namanya juga mirip nih, Nur Hadi dan Nurdiah. Oke, lanjut. Ini dari Kak Marshmallow. Keluargaku pakai BPJS non PBI, tapi nama adikku tidak ada meskipun dia masih satu kakak dengan bapakku. Kenapa ya? Untuk yang BPJS non PBI mungkin yang mandiri ya, itu nanti bisa dicek kepesertaannya dulu lewat aplikasi mobile JKN. Itu kalau misalkan satu kepesertaan maka di info peserta masuk semua. Iya. Nah, di info peserta itu nanti ada pilihan menggunakan nomor kepesertaan ataupun menggunakan nomor kartu keluarga. Jadi bisa dicek lewat nomor kartu keluarga juga. Kalau dicek lewat nomor kartu keluarga, ternyata ada punya adiknya dan itu segmennya berbeda, ataupun biasanya kan dialihkan jadi Yankis pemerintah ataupun ke segmen PPU. lainnya, PPU juga bisa. Jadinya akan terpisah. Jadi dipastikan segmennya sama dulu. Jadi yang PBPU ataupun PPU ataupun PBI. Kalau segmennya sama, harusnya jadi satu semua. Kalau belum jadi satu, nanti bisa dibantu menjadikan satu lewat kantor BPJS terdekat ya, Kak Marshmallow. Satu tambah satu berapa? 11. 11 kali 11, 121. 121. 8 kali 8, 6 kali 4. Oke, lanjut nih dari Kak Febri Rusanto. Tunggakan 7 tahun BPJS kelas 3 kira-kira habis berapa ya Kak? Tuh, 7 tahun. Wah. Wah, jadi kalau walaupun tunggakannya 7 tahun, 10 tahun, nanti tunggakan yang dihitung maksimalnya adalah 24 bulan Kak, ditambah dengan 1 bulan berjalan. Jadi cuman yang ditagihkan adalah 2 tahun 25 bulan. Iya, 25 bulan. 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan. Ya, Begitu Kak Febri. baik ya BPJS ya. 7 tahun tapi yang dibayarkan 7 cuma tahun. 2 tahun. Iya, baiklah. Baik. Oke. Oh, ini lanjutkan yang tadi nih Kak Marshmallow. Caranya gimana ya untuk menjadikan satu? Untuk menjadikan satu nanti bisa datang ke kantor BPJS terdekat aja. Kayaknya kalau misalkan itu perlu ada pengecekan sih. Kalau misalkan nggak masuk. kepesertaan dulu supaya tidak salah informasi. Nih ada dari KS. Kak, kalau mau aktifkan BPJS kembali itu harus ke balai desa atau langsung ke kantor? Berarti asumsinya sebelumnya dari yang PBI ya, bantuan iuran. Untuk pengaktifan kembali peserta bantuan iuran itu bisa pengusulan melalui kantor balai desa, betul. Nanti ada pengecekan data, verifikasi dan lain-lain. Nanti akan dilaporkan ke dinas sosial, terus nanti akan disuruh menunggu karena sifatnya pengusulan. Iya. Nah, atau kalau mau jadi yang mandiri gimana Mas Itiar? Kalau ke Mandiri itu bisa lewat online ya, WA Pandawa ataupun mobil CKN. Kalau dulunya non-aktif PBI atau non-aktif PPU itu bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan menjadi mandiri melalui online dengan aplikasi mobil CKN ataupun WA Pandawa. Oke. Oke nih Kak, ada pertanyaan tentang rehab dari Kak panggil aku Syafa 7. Mas udah Syafa daftar 7. rehab lewat aplikasi, tapi pas mau bayar kok harus bayar semua tagihannya ya? Kenapa tuh? Oh ya, mungkin nanti bisa dicek kembali ya Kak, kemungkinan itu karena klik pelunasan tunggakan, jadi itu muncul seluruh tunggakannya, kemungkinan seperti itu. Oke, berarti dicek lagi. Iya, dicek lagi Ketika- melalui aplikasi mobil CKN juga bisa. Kalau memang sudah klik pelunasan itu, maka seluruh tunggakannya akan muncul semua Kak. Seperti itu. Oke. Lanjut nih dari Kak Atis Alexi. Kak, kalau mau ganti Vaskes apa harus datang langsung ke kantor BPJS atau via online? Via online aja. Via online aja. Kalau via online gampang banget, tinggal Jadi, lewat aplikasi mobil JKN ataupun lewat WhatsApp Pandawa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan data, perubahan Vaskes yang terkait dengan administrasi kepesertaan, silahkan saja download aplikasi mobil JKN atau WA Pandawa seperti itu. Jadi di situ sudah lengkap ya Mas fitur-fiturnya. Sudah. Baik itu pemindahan Vaskes, perubahan kelas, perubahan nama, perubahan alamat, itu bisa semuanya.
cek iuran juga bisa, Iya. cek kepesertaan juga bisa, penambahan, pendaftaran juga bisa. Gampang lah pokoknya lewat sini. Download aja aplikasi Mobile JKN atau lewat Pandawa juga bisa ya. Pandawa bisa. Pandawa itu nanti ada menu administrasi, menu informasi dan juga pengaduan. Kalau misalkan mau perubahan Faskas berarti bisa ambil ke menu administrasi. Seperti itu. Kalau cek iuran ke menu informasi. Atau kalau misalkan datang ke kantor juga bisa. Tapi jauh, mendingan online aja ya. Nggak jauh sih. Kantor kami di depan Trio Mall di pusat Iya, kota Trio. kok. Nanti ketemu saya. Mas Ikhwan. Yes. Lanjut nih. Dari siapa nih? LT Skincare Store, BPJS Keliling Kepuring, kapan adanya Kak? Kalau BPJS keliling itu kami berdasarkan permintaan dari Faskesnya juga, jadi akan terjadwal nanti. Misalkan dari Faskes atau Puskesmas Puringnya sudah bersurat ke BPJS Kesehatan, nanti pasti akan dijadwalkan. Kalau ingin cari tahu informasi BPJS Keliling gimana? Untuk mencari tahu informasi BPJS Keliling KC Kebumen nanti bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN. Kok Mobile JKN? Di Instagram Kebumen Ceria. Ada di Ataupun ada di pin itu. postingan paling atas sendiri. Kalau di TikTok juga di posting juga, nggak? di pin juga, di pin postingan. Berarti pantau aja di TikTok. Di follow dulu. Follow dulu biar tahu update perkembangan dari KC Kebumen. Betul. Iya, ada artikel infonya. Nih, ada lagi nih dari Kak VEE. Kak, JKN ku nggak bisa buat login karena udah 3 kali akses. Gimana cara biar bisa login lagi? Jadi kalau untuk satu HP itu kan maksimal memang 3 kepesertaan ya, 3 NIK yang bisa masuk ke aplikasi Mobile JKN. Misalkan sudah mentok 3 nih dan mau login ke NIK yang lain, maka NIK yang sudah diloginkan di HP tersebut bisa dicoba login di HP lainnya dulu. Supaya nanti yang ketiga itu ke-reset lagi. Reset. Gitu ya. Kamu gedinginan Ilyar? Iya. Wah, kasihan sekali. Ayo teman-teman di tap-tap layar biar Ilyar gak kedinginan. Tap layar. Dikasih gift nih. Oh nggak ada habis. Dari user blank, Kak kalau loker di BPJS Kesehatan apply-nya lewat mana Kak? Untuk Apply loker BPJS Kesehatan di Iya. web karir BPJS Kesehatan Iya. ya Kak. Jadi nanti silahkan kunjungi saja website bpjskesehatan.co.id. Oh enggak ada. Iya. Iya. Intinya pokoknya ya, di web website- resmi BPJS website. Kesehatan, di biasanya BPJS Kesehatan RI, rekrutmen.bpjskesehatan.co.id. rekrutmen.bpjskesehatan.co.id. Terus pantau informasinya di akun media sosial resmi BPJS Kesehatan. Iya. Di follow juga. Di jangan Di follow juga. Oh juga bisa cek di Talentix tuh. Iya. Iya, di Talentix Talentix. biasanya Itu. emang di situ loker-loker banyak. Atau ke BPJS Kesehatan Kak. maksudnya. Iya. Semangat ya Kak user blank ya. Iya. Lanjut nih. Wah ini dari tadi Kak Rani spam nih. KIS BPPU dan BP Pemda Jakarta nonaktif, mau pindah ke KIS Mandiri. Waduh, mau pindah ke KIS Mandiri apakah nantinya ada tunggakan? Untuk peserta yang sebelumnya dari KIS ataupun APBD, ketika sudah dinonaktifkan itu maka pesertanya akan ditangguhkan. Jadi pesertanya nonaktif nggak bisa dipakai, tapi iuran juga nggak jalan. Jadi kalau misalkan mau daftar ke yang Mandiri, nanti akan membayar dari bulan berjalan ke depannya. Kecuali kalau misalkan sebelum jadi yang KIS itu pernah daftar yang Mandiri dan menunggak, maka tunggakan sebelumnya akan muncul lagi. Iya. Begitu ya Kak Rani ya. Dari Kak user tik 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 596. Apa tuh? Mas saya ganteng. Masya Allah, tabarakallah. Masya Masya Allah. Allah. Amin, amin. Makasih lah. terima kasih. Masnya Terima yang kasih. mana dulu nih? Wah, yang di Yang sini. itu yang di belakang. Ini lagi buka lapak Oh, nih yang yang di sana. belakang. Waduh. Mas Wapres. Ngawur ngomong gitu baru. Lanjut nih dari Kak Razia Ulfa. Kalau berhenti dari perusahaan, BPJS akan tidak aktif dengan sendirinya kan Kak? Saya mau jawab. Oh ya, jadi kalau memang sudah tidak lagi ditanggung sama perusahaan, memang akan dinonaktifkan ya Kak sebagai peserta PPU. Yang artinya nanti Kakak bisa mengaktifkan kembali kartunya secara online ya ke Online Mandiri, bisa. peserta Mandiri. Betul. Jadi nanti kalau sudah dinonaktifkan dari PIC atau HRD-nya biasanya itu pasti akan nonaktif di akhir bulan. Iya. Misalkan resign-nya ataupun selesai kontraknya bulan Januari ini, bisa jadi mulai nonaktifnya di bulan Februari.
gitu. Jadi kalau misalkan mau dialihkan jadi yang mandiri, dipastikan sudah selesai dulu ya, atau sudah Iya, dinonaktifkan aktifkan. dulu. Lanjut lagi nih. Ini ada dari KTT Karya Abadi. Salam buat Mbak Ugi kak. Oke, sudah disampaikan. Tapi Mbak Ugi nanya, KTT Karya Abadi siapa nih adminnya? Wah, siapa itu? Coba ya, boleh Bisa- di-spill. Iya, bisa di-spill atau pakai akun pribadi ya. Kalau berani. Nih, dari Panjul. Kak, kalau email bisa dipakai sama orang lain nggak, Mas Ikhwan? Kalau email dipakai sama orang lain, bisa jadi. Jadi kalau misalkan ada orang lain menginputkan email tersebut lewat aplikasi mobile JKN, dan nanti untuk verifikasinya itu diaktifkan, maka nanti emailnya akan aktif kepada yang menuliskan emailnya. Jadi untuk nomor handphone dan juga email diusahakan kalau misalkan ada OTP ataupun apa-apa masuk, jangan dikasihkan ke orang lain ya. Sebaiknya pakai email pribadi aja kak, supaya data kita juga tetap aman. Betul, dari Kaan, BPJS mana nih? BPJS Kebumen, Kaan. Sore Kak, dari Kak Ocha Mariska. Sore juga Kak Ini Ocha. Mbak Erna ini. Ocha Mariska. Oh Mbak Edna, Iya. sore Mbak Edna. Join Mbak. Ini maksudnya. Jadi sini, bertiga ramean. Lanjut lagi nih. Berempat lah. Oh iya berempat, Berlima. berlima. Serah dah. Kak di BPJS Kesehatan rekrutmennya BUMN apa bukan? Bukan. Kalau Bukan. BPJS Kesehatan tuh badan independen. iya, badan usaha di bawah Bukan sih. Di bawah presiden. presiden. Iya. Jadi bukan BUMN ya Kak ya. Kita nggak ikut RBB. Iya. Seperti Jadi itu. bukan BUMN. Kadang memang banyak orang menganggap BPJS Kesehatan itu adalah badan usaha milik negara, padahal bukan ya Padahal kak. bukan. Badan hukum publik kak. Badan hukum publik. Ah. Betul. Di bawah Bukan badan usaha ya. presiden ya. Bukan badan usaha, karena kita bukan mencari profit. Bisik. Lanjut nih dari Kak Rea Agus. Kak mau tanya, kalau BPJS ku dulu ketenaga kerjaan, mau dilanjut ke mandiri harus 1 KK juga. Untuk pendaftaran peserta mandiri itu ada ketentuan wajib 1 KK yang tidak aktif diaktifkan semua. Jadi kalau misalkan 1 KK ternyata sudah nggak aktif semua, maka pendaftaran mandirinya wajib 1 KK ya Kak ya. Kak ada yang pengen disapa nih. Siapa nih yang Kak disapa? Keos sama aku. Waduh, Chaos. halo Kak Keos Selamat sore Kak Raul. Keos. Chaos kayak nggak asing tuh. Keos Iya. Raul. Chaos, terchaos. Lanjut nih dari Kak Rahmawati Rahayu 25. Lupa password mobile JKN gimana Kak? Gak bisa email karena belum daftarin email lewat SMS, tapi SMS-nya nggak masuk. Untuk lupa kata sandi lewat SMS, dipastikan itu nomor handphonenya ada pulsanya ya, karena pengiriman OTP itu melalui SMS bukan Pulsa. melalui WhatsApp. Atau kalau lewat email dan emailnya belum terdaftar, bisa didaftarkan dulu lewat sini. Pandawa. WhatsApp Itu Pandawa. juga perubahan nomor juga bisa. Bisa juga. Nomor handphone. Kalau memang nomor handphonenya sudah tidak aktif, itu bisa Betul. diubah nomor handphonenya lewat Pandawa. Pandawa bisa diakses hari Iya. apa aja kak? Betul. Jadi bisa kapanpun lah ya, dimanapun. 24/7 ya. Iya coba. Pandawa itu setiap hari bisa diakses. Setiap hari betul. Lanjut nih. Oke lanjut nih. Kapan bisa digunakannya ya? Ini digunakan untuk apa ya kak? Ini Kak Nau Now. Vike. Kapan bisa digunakannya? Digunakan apanya? Kalau pendaftaran peserta mandiri itu nanti ketika nonaktif lebih dari 1 bulan bisa digunakan setelah 14 hari. Untuk perubahan Vaskes bisa digunakan setelah tanggal 1 bulan berikutnya. Atau bisa digunakan apanya? Boleh dibantu dilanjutkan, diperjelas Kak Nau ya. Oke, sembari menunggu Kak Nau, ada pertanyaan dari Kak Wecoko. Boleh, Mau Wak Joko. nanya Kak, kalau ibunya punya KIS terus melahirkan bayinya bisa langsung dibuatkan KIS juga nggak? Bisa. Untuk Bisa. orang tua atau ibu yang terdaftar dari KIS pemerintah, nanti dipastikan dulu KIS-nya itu KIS APBN ataupun APBD. Kalau APBN nanti bisa langsung penambahan bayi sebelum bayinya berusia 11 bulan. Atau kalau misalkan ibunya itu dari KIS yang APBD, yang BP Pemda, itu maka penambahan anaknya
bisa di tahun berjalan. Jadi kalau misalkan kelahiran anaknya di 2025, maka untuk yang BP Pemda atau yang APBD udah nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi dipastikan anaknya sebelum 11 bulan untuk yang APBN atau yang pusat, atau belum ganti tahun untuk yang APBD. Iya. Begitu Kak Wacoko. Lalu nih selanjutnya dari Atun Wong Kebumen. Kalau mau berhenti bisa nggak Mas? Berhenti apa Berhenti nih? dari kepesertaan BPJS Kesehatan iya. itu tidak bisa ya Kak, karena memang saat ini BPJS Kesehatan kan merupakan program wajib yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Iya. Nah kalau yang bisa diberhentikan itu yang gimana tuh Kak? Kalau yang bisa diberhentikan itu adalah peserta yang meninggal dunia ataupun yang beralih segmen. Yang tadinya dari mandiri ke PPU itu bisa dinonaktifkan yang peserta mandirinya. Ya, jadi iurannya berhenti ya. Atau juga misalkan Iurannya berhenti. ada peserta yang didaftarkan peserta mandiri nih, terus orang itu ternyata keluar negeri, Keluar entah negeri. bekerja ataupun bekerja sih. Kalau liburan sih nggak bisa dinonaktifkan. Kalau bekerja nanti bisa dinonaktifkan sementara, bisa mengurus ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti perlunya adalah visa dan juga paspornya, serta perlu ada surat keterangan bekerja, kontrak kerjanya. Begitu, jadi nanti akan dinonaktifkan sementara orangnya masih ada di luar negeri. Nah tadi kelanjutannya dari Kak Atun ini soalnya keberatan bayar tiap bulan. Mungkin solusinya bisa pengajuan. Kalau Iya. iya. Kalau keberatan terkait dengan iuran nanti silakan saja mencoba untuk melakukan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pengajuan menjadi peserta penerima bantuan iuran. Yes. Itu Kak Atun. Selanjutnya dari siapa nih? Lanjut nih dari Kak Swan 1317. Kak, anakku lahir Jakarta, kakak Kebumen. Bisa bikin BPJS gratis enggak ya? Untuk anak yang lahir, tadi yang setelah saya sebutkan ya, kalau belum usia 11 bulan, kalau misalkan ibunya itu dari yang APBN, PBI APBN, itu nanti bisa langsung ditambahkan. Bisa datang ke kantor BPJS terdekat aja, atau juga sebenarnya untuk kelahiran anak langsung didaftarkan dari Vaskesnya juga bisa lewat rumah sakitnya. Atau kalau misalkan untuk case-nya ternyata yang APBD, itu untuk penambahan anak bisa di tahun berjalan. Jadi kalau anaknya kelahiran 2025, sekarang sudah 2026, maka udah nggak bisa diikutkan langsung, harus pengusulan. Dan kalau pengusulan ke yang KIS pemerintah, itu kan nanti lewat kantor kelurahan setempat. Jadi dipastikan untuk kakaknya itu kakak Kebumen dulu kalau mau diusulkan ke Dinas Sosial Kebumen. Begitu ya Kak Swan ya. Ini Maksa LTV ini terlalu nyepam ya Kak, mau klaim JMO tapi nggak bisa login karena email salah pada email cuma satu. Jadi kalau terkait dengan jaminan ketenagakerjaan silahkan tanyakan saja ke BPJS Ketenagakerjaan Kak, karena kami dari BPJS Kesehatan itu kan dua lembaga yang berbeda. Kalau kami itu melayani terkait dengan jaminan kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kantornya di mana? Iya, tahu nggak? Kalau BPJS Ketenagakerjaan Kebumen itu di Tugu Lawet. Tuh. Tugu Lawet ke arah Di timur. Toko Hero. Iya, Tahu kan Toko Hero, sebelah Toko Hero atau di seberangnya Taman Kota ya. Iya. Arah ke Purworejo. Yes, itu gulawetnya nggak ada apa-apa. Lanjut nih dari Kak Francisca Mei 505. Salah satu anggota keluarga punya KIS, kira-kira anggota yang lain bisa ubah ke BPJS PBI juga nggak Kak? Kalau untuk yang KIS pemerintah nanti pengusulannya dan juga penetapannya itu memang tergantung dari dinas sosialnya ya Kak ya. Jadi bisa dicoba pengusulan aja ke kantor kelurahan setempat dulu, nanti baru ke dinas sosial Kebumen di sebelah rumah tahanan. Gitu ya. Lanjut nih. Oh ini tadi yang now Vicky nih, BPJS yang peralihan dari honorer ke P3K kapan bisa digunakannya ya Kak ya? Oke, untuk yang P3K kalau nggak salah sudah kolektif ya per bulan Januari ini. Coba dicek lagi aja di aplikasi mobile JKN-nya. Kalau memang sudah beralih menjadi peserta PPU atau P3K itu biasanya memang sudah ditanggung ataupun sudah dipotong melalui mekanisme gaji.
Hmm. Untuk ketentuannya 5%, 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Yes, betul. Dari Kak 2012 berarti berapa? 2012. Kelahiran 2012 ya ini Kak 2012. Suami istri ASN, cara gabungin BPJS istri ikut suami gimana Kak? Wah, untuk suami istri yang masing-masingnya sama-sama ASN itu kan berarti dua-duanya menerima upah ya Kak ya. Iya. Kalau untuk peserta yang menerima upah atau yang absen atau yang menerima gaji itu ada IWP, jadi tidak bisa dijadikan satu. Walaupun masing-masing masuk tunjangannya, istri masuk ke tunjangan suami masuk tunjangan istri, tapi tetap harus terpotong masing-masingnya. Untuk kelasnya nanti misalkan ada perbedaan kelas 1 dan kelas 2 nanti bisa disesuaikan mengikuti kelas yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk menjadikan satu tidak bisa karena harus ada pemotongan 1% masing-masingnya ya Kak. 2012 ya. Halo teman-teman, ini udah jam 16.30 nih di sini. Iya, kita sudah di ujung waktu perpisahan. Iya, ini mohon maaf sekali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum Mungkin nanti terbaca. bisa DM aja. DM ku siapa itu ya? Join di live-nya minggu depan. Hari Jumat besok. Hari Jumat besok. Iya. Jumat besok ada live lagi. Jangan lupa join, nanti boleh tanya-tanya lagi lebih lanjut di live berikutnya ya. Jangan lupa join di hari Jumat. Untuk sekarang kita bye-bye dulu ya. See you teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih tadi banyak yang juga nge-give ya. Thank you so much. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa hari Jumat. Sampai jumpa hari Jumat. Oke, gimana? Ya, kanan.